Untuk membranding suatu merek ya, kita harus mudah diingat karena kebetulan istri saya juga dari teknologi pangan, sangat memperhatikan kualitas. Alhamdulillah dengan kemasan yang sudah saya coba persiapkan, alhamdulillah kami lolos. Ini marketing planner itu, yang pertama adalah menjajaki pasar. Video ini disponsori oleh PT Inovasi Sigma Perkasa, Knowledge Improvement for Dynamic Leaders. Halo sahabat DNA Pengusaha, kali ini di bulan Ramadan yang penuh berkah, kami mendatangkan satu orang pengusaha yang luar biasa sekali. Bagaimana beliau juga merupakan salah satu donatur di dalam lembaga IKADI ya. Nanti kita akan bicara tentang IKADI itu ya, tapi kali ini kita datangkan dulu pengusahanya ya. Jadi Bapak Syaiful. Iya, Bapak Syaiful, terima kasih ya Pak ya, sudah mau datang ke YouTube channel DNA Pengusaha. Terima kasih kepada Ibu DNA Pengusaha yang sudah mengundang dan memberi kesempatan kepada kami untuk bisa memberikan. Kita akan memberikan inspirasi mengenai bagaimana mengembangkan bisnis hingga bisa ekspansi ke luar negeri, Pak. Ya, Bapak panggilannya juga Abah Ipul ya. Abah Ipul. Abah Ipul, saya terinspirasi banget nih. Pertama, Bapak sebagai sosok donatur wakaf ya. Insya Allah. Wakaf tunai. Wakaf tunai. Wakaf tunai. Jadi ini nggak banyak ya pengusaha-pengusaha yang lagi berkiprah itu paham apa sih wakaf tunai. Karena selama ini wakaf dipahami hanya memberikan barang atau harta berupa tanah yang luas gitu ya, Abah Ipul ya. Betul. Tapi ternyata berupa uang tunai juga bisa ya. Bisa. Iya. Nah karena nama Bapak ada di dalam list sebagai donatur tersebut, akhirnya saya sengaja nih Pak coba explore bagaimana sih kisah perjalanan bisnis Bapak sampai mampu ekspansi sampai ke Mesir. Iya. Biasanya kalau emak-emak ya kan itu kan suka di dapur ya, di dapur. Biasanya suka ada tuh masakan, entah itu masako, entah itu semacam itu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kok bisa sih Pak punya inspirasi bisnis, punya usaha bumbu dapur? Gimana kisahnya Pak? Jadi awalan ya, kebetulan istri lulusan dari teknologi pangan IPB. Ya, dan awal usahanya itu bergerak di bidang fried chicken. Ya, sebagai supplier ya Pak? Sebagai supplier dari salah satu gerobakan fried chicken yang terkenal, Sabana Fried Chicken. Sabana. Nah dari situ saya tanya sama istri saya, kira-kira kalau bumbu lain bisa tidak dibuat? Ya karena saya lihat kalau memang dia punya kemampuan, ya kan, apalagi kan pasar bumbu ini tidak hanya fried chicken, ya seperti tadi yang Ibu bilang, bahwa ibu-ibu rumah tangga, wanita karir misalnya kan itu butuh bumbu yang instan. Makanya saya arahkan kira-kira bisa nggak nih bikin bumbu masakan selain bumbu fried chicken. Beliau bilang bisa, oke kita coba. Kan biasanya kan pengusaha-pengusaha tersebut biasanya kelas kakap tuh Pak. Bapak nggak takut Pak bersaing sama kelas kakap itu Pak? Kami memang dari awal ya kita tidak jauh dari agama ya, dalam artian yang namanya rezeki itu ya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami mempercaya itu dan kami terus aja bergerak. Alhamdulillah ya sampai sekarang. Awalnya karyawan Bapak berapa tuh pada saat awal-awal merintis? Waktu masih fried chicken baru 10 orang. Jadi gini teman-teman, ada dua bisnis ya. Bapak beliau melihat potensi pada istrinya ya. Jadi istri beliau itu adalah supplier dari sebuah ayam yang sangat terkenal ya. Kalau nggak salah sudah punya berapa gerobak itu ayam Sabana itu? Waktu sekarang mungkin sekitar 4.000. Ada 4.000. Nah itu bumbunya disuplai oleh sang istri ya. Kemudian beliau memberikan tantangan. Kenapa enggak bikin lagi bumbu yang lain? Jadi akhirnya bersaing sama yang sudah terkenal, iya kan? Namanya juga masih mirip-mirip nih Pak.
Oh iya. Iya, kan belakangnya ada kokonya gitu Pak. Ya. Oke, Masako itu berarti ya Bu. Iya, gimana bisa Pak namanya tuh Bapak rancangnya gimana nih? Keren banget nih. Jadi gini, kebetulan kan saya juga memang berkecimpung di UMKM ya kan, dan salah satunya adalah yang sering saya sampaikan ke mereka bahwa untuk membranding suatu merek ya kita harus mudah diingat. Oke, jadi Bapak ini juga sudah memberanikan diri untuk memberikan ilmu kepada para pengusaha UMKM mengenai branding. Betul. Oke, karena sudah sering memberikan informasi tersebut, akhirnya juga mempraktekkan sendiri dengan nama Rasa Koe. Keren banget loh ini namanya ya. Betul. Sangat mudah untuk disebutkan ya Pak ya, Rasaku ya kan? Iya. Seperti itu. Iya. Terus gimana Pak? Tapi kan banyak juga nih Pak tantangannya. Biasanya orang-orang yang sudah bisa bikin brand bagus, sudah dipatenkan, tapi begitu packing, belum tentu Pak bisa bikin sebagus ini Pak. Packingnya. Untuk packing ya, memang ini tantangan ya untuk UMKM. Terkadang di lapangan saya sempat diskusi dengan mereka, Pak mahal Pak, ini Pak itu Pak, gitu kan. Cuma saya bilang itu kan semua bisa dihitung. Ya. Kenapa enggak kita buat bagus sekalian sehingga kita bisa menyebar luaskan produk kita. Jadi seperti itu, makanya saya buat. Jadi memang Bapak ini termasuk orang yang pengen selalu memberikan inspirasi kepada para pengusaha UMKM karena sudah terbiasa memberikan inspirasi, akhirnya mencoba juga untuk terjun ya Pak ya, nggak mau kalah dong. Betul. Ya kan. Nah kemudian Bapak memberikan contoh. Betul. Ini ada packing bagus, begini caranya. Betul. Jadi gitu ya Pak ya. Yang namanya kemasan itu harus menarik. Harus menarik, harus aman apalagi kalau makanan harus aman. Gitu kan. Jadi kita buat sebagus mungkin supaya orang ketika kita taruh di supermarket. Tapi kalau misalnya kita udah tahu nih Pak, harga packing bagus tuh berapa? Minimal buatnya berapa banyak sih Pak? Sekarang ini sudah mulai menurun ya, karena kan mereka juga diminta oleh pemerintah untuk bisa menyesuaikan dengan UMKM. Kalau waktu awal mungkin sekitar 10.000, 50.000. Itu kan bikin, iya, angkanya bikinnya 1.000 kali tuh Pak, betul. Ya kan? Gitu. Nah sekarang ada beberapa pengusaha percetakan itu menurunkan untuk UMKM 1.000. 1.000. Itu modalnya berapa Pak? Kurang lebih tuh Pak? 1 juta, 2 juta atau berapa Pak? Ya biasanya kalau kalau diinikan dari tisisannya ini antara 2.000 sampai ke 3.000 per pieces. Jadi kalau mau 1.000 pieces kurang lebih 2,5 juta, 3 juta kurang lebih ya. Kurang lebih hanya itu. Untuk bungkus. Betul. Iya kan? Belum untuk isinya loh. Betul. Tapi nggak masalah karena seperti kita mau tampil ya dengan pakaian apa adanya, dengan pakaian yang lebih bagus, orang akan melihat yang lebih bagus. Betul. Jadi begitu juga dengan produk. Kredibilitas penting jadinya Pak ya di dalam packing ini. Saya lihat kan packing Bapak bagus-bagus ya Pak ya. Sangat membuat orang menjadi nyaman. Gitu. Karena kan persaingannya udah jelas. Lumayan. Katakanlah ada 5 brand yang sudah sangat terkenal. Kan nggak mungkin lah Bapak tuh kedodoran banget ya Pak ya. Jadi paling tidak 90% sudah mirip lah ya Pak ya. Nanti menyamai lah dikit-dikit. Nanti pelan-pelan kalau keuntungan udah lumayan Bapak tambah lagi kualitasnya gitu ya Pak ya. Iya, sebenarnya kami juga untuk kualitas insya Allah ya, dalam artian karena kebetulan istri saya juga dari teknologi pangan sangat memperhatikan kualitas. Iya, ini kan Bapak ada kata-kata tanpa tambahan MSG dan pengawet. Betul. Itu awalnya ya Pak. Awalnya di situ. Unique selling point-nya. Betul. Jadi yang sudah beredar rata-rata MSG. Betul. Ya kan? Karena di Jepang kita tahu ya Pak ya. Orang Jepang sendiri mau nggak dia makan buatan mereka itu? Ya kan? Iya, produk-produk mereka Pak, tapi makan kita Pak. Jadi penduduk Jepang sendiri itu sudah sangat sadar betul, mereka tidak menggunakan masakan-masakan mereka yang pakai pengawet. Nah, produk mereka tersebut masuknya ke Indonesia. Di tempat kita diagung-agungkan teman-teman ya. Nah, kenapa kita nggak berpikir bahwa kita sendiri kan harusnya tahu mana yang bebas pengawet, gitu kan Pak ya. Nah, kalau nggak salah sekitar 5 tahun yang lalu, memang untuk memasarkan tanpa pengawet ini memang agak sulit Pak. Betul. Iya Pak ya. Karena kan orang memikirkan nih perbedaan Rp200 aja, emak-emak itu biasanya mikir betul. Dia
misal nih ya warung yang jauh bedanya 500, taruhlah 1 kilo dia datengin tuh. Iya betul. Makanya untuk merubah mindset emak-emak yang tadinya misalnya kita sebutlah Ajinomoto, Miwon, yang tadi sudah saya bahas ya, itu tuh emak-emak masih di situ. Masih Bu. Brandingnya kuat banget Pak. Masih. Tapi jangan salah Bu, mereka waktu itu sempat ikut main juga di tataran non MSG, ya kan? Cuman mereka sempat masuk ke non MSG. Sempat ada beberapa yang masuk, ya kan? Tapi kembali lagi ke MSG. Kebetulan kenapa, Pak? Bahan bakunya mahal atau gimana? Nggak tahu ya, saya kira itu untuk mereka ya. Kalau saya tetap mengambil ini ya, karena kan memang komunitas atau ibu-ibu yang sudah sadar kesehatan itu sudah mulai banyak. Oke, berarti Bapak mencoba ya mentelusuri komunitas-komunitas di mana emak-emaknya mulai punya edukasi. Iya, gitu ya Pak ya. Betul. Jadi Bapak betul-betul merambah ya Pak ya, kemana aja gitu ya. Jadi pun Bapak punya sistem yang luar biasa juga. Yang saya tahu itu Bapak berani mengkonsinyasikan. Ya. Karena ini kekurangannya para UMKM Pak, biasanya begitu dia naruh barang di Alfamart atau Indomart 1 bulan aja modalnya habis udah keringetan Bu. Untuk produksi. Dia udah merinding gimana ngambil uang lagi itu, barang saya ada di situ gitu kan. Seperti itu mungkin Bu. Gitu ya Pak ya. Jadi Bapak masuk ke warung-warung kecil, kemudian Bapak hidupkan mereka dengan meminjamkan barang Bapak dengan konsep konsinyasi. Nah ini konsep yang luar biasa Pak, yang biasanya para UMKM ini agak takut-takut nih. Ya karena kan memang ada beberapa itu sampai 2-3 bulan mereka baru bayar. Oke, tapi Bapak udah siap ya untuk itu ya. Oke, jadi teman-teman ternyata kesiapannya Bapak ini Pak Abah Ipul adalah jadi naruh di warung-warung kecil itu 3 bulan. Kalau yang warung itu mereka 2 bulan lah paling lama. Tapi kalau ada yang bagus penjualannya 2 bulan sudah disetor ya Pak ya. Oke, luar biasa. Sekarang jumlah karyawan berapa Pak? 40. 40. Nah, pertanyaan yang paling penting yang saya pengen tahu adalah bagaimana sih Pak bisa ekspansi sampai ke Mesir? Oke. Untuk ekspansi ke Mesir sebenarnya pertama kan ada peluang kurasi Bu. Peluang kurasi untuk ikut pameran. Salah satu yang waktu pertama kali kami kurasi untuk pameran di Selangor, Malaysia. Dan ternyata alhamdulillah dengan kemasan yang sudah saya coba persiapkan, alhamdulillah kami lolos. Nah, itulah luar biasanya kalau orang udah sering ikut pelatihan branding ya. Ternyata bagus ya hasilnya ya. Insya Allah. Jadi kita benar-benar mempersiapkan produk kita untuk dipasarkan gitu Bu. Setelah menang di perlombaan tersebut di Selangor, di kurasi di Selangor, tahap berikutnya kita selalu ikut event-event yang informasi yang diberikan oleh kementerian. Ya, kita ikut. Tapi belum ini Pak, belum ekspansinya, belum ke Malaysia belum. Jadi kita baru menjajaki pasar. Jadi kami itu mempunyai marketing planner itu yang pertama adalah menjajaki pasar. Yang penting brandnya muncul dulu deh. Nah itu ya. Betul. Yang penting awareness brand awareness dulu yang kita siapkan. Ketika sudah ini kita coba cari feedback dari mereka. Kalau waktu di Selangor kita dapat feedback mereka itu membutuhkan kalau yang merek terkenal tuh kayak Masako. Nah kami akhirnya membuat produk kaldu. Nah seperti ini saingannya kaldu Masako sapi. Ya. Betul. Boleh tahu nggak Pak kisaran harganya nih Pak kalau untuk pembeli, harga konsumen? Untuk pembeli ya. Jadi untuk yang ini sekitar berapa ya? 18 ribuan. 18 ribuan. Yang ini, hampir sama ya 16 Tapi tetap ribuan Pak, lah. tanpa bahan pengawet MSG. Betul. Wah, murah Pak kalau segitu mah Pak Murah ya. Murah. Murahan kali Pak. Murah, betul. Iya, kalau saya jadi konsumen 18.000 murah gitu. Karena ada jaminan tanpa MSG. Tanpa tambahan ya. Iya, betul. Pak, tapi memang kalau mak-mak gitu ya, biasanya misalnya nih di pasar harganya ini 11.000 Pak. Ya. Terus Bapak jual 16.000. Ya kan? Kan menurut Bapak kan ini susah ya Pak ya, mengedukasinya kan gitu. Tapi kalau brandnya cukup kuat gitu kan, pada akhirnya kan mama itu akan diskusi sama keluarga. Pada saat diskusi keluarga mungkin anaknya ada yang pinter, kasih tahu gitu kan. Mama jangan pakai lagi deh yang kayak gini gitu kan. Cari aja yang lebih bebas gitu kan. Atau mungkin karena keterpaksaan Pak. Oh gitu. Keterpaksaannya misalnya punya penyakit asma.
Iya betul. Atau betul, dia betul. punya penyakit diabetes atau apa? Karena takut ya Pak ya, karena takut menjaga kesehatan akhirnya pilih yang seperti ini. Oke, saya juga punya pengalaman seperti itu. Ya kan, ada teman saya, di anaknya tuh kalau makan fried chicken di tempat lain, ya itu ininya penyakit dalamnya itu kambuh, Iya. ya kan. Ketika makan fried chicken yang kami buat yang tanpa tambahan MSG, ya kan, itu aman aja. Aman. Dan dokternya juga sampai bingung. Iya, gitu. iya, Gitu. iya. Jadi iya. sebegitu pengaruhnya sebenarnya. Iya, betul Pak, betul. Karena gini Pak, kalaupun ada nih pengusaha UMKM lain nih Pak ya, di luar Bapak nih yang mencoba dengan cara yang sama nih masuk ke posisi Bapak, positioningnya Bapak, yaitu tanpa tambahan MSG. Itu harganya juga belum tentu bisa murah Pak. Oh gitu. Iya, belum tentu bisa murah. Jadi ini Bapak udah bagus pricingnya. Ini kan cuma 3.500. 3.500. Cuma 3.500 ya. Ini tadi berapa Pak? 16 ribuan, ya, 16 gitu kan. ribuan, Itu udah luar biasa. Dengan harga ini pun Bapak masih bisa ngasih bagian ke reseller kan Pak? Iya. Betul. Ada tim resellernya juga loh teman-teman ya. Kalau ada yang tertarik ya silahkan ya jadi pedagang. Kalau beliau kan pengusahanya ya. Kalau teman-teman penonton bisa jadi pedagangnya. Bisa jadi pedagang. Oke. Welcome kami. Welcome ya. Nah tadi ceritanya belum selesai Pak. Dari Selangor. Dari Selangor menang ya kan. Terus waktu pandemi ya kami ikut pelatihan untuk memperdalam ilmu untuk ekspor ya kan. Kami ikutin selama 2-3 bulan. Alhamdulillah. Dari situ, ternyata ekspor itu mudah. Mudah ya? Gitu. Waduh, nanti saya datangkan pakar ekspor teman-teman ya ke YouTube saya. Betul, boleh. Ya, jadi dari pengalaman itu, ngitungnya juga diajarin, ya kan. Terus, pasarnya juga nggak usah yang konteneran juga dulu juga bisa gitu Bu. Jadi itu yang jual gimana Pak? Jual ke rumah orang atau gimana nih Pak? Iya. Jadi kayak misalnya kita punya temen di Arab, Saudi. Yang lebih mudah itu kerajinan ya, mungkin kayak fashion ya kan, kerajinan produk-produk kerajinan Indonesia itu lebih mudah karena langsung person to person ya. Dan itu kalau dari pelatihan itu udah dikatakan ekspor. Gitu. Nah, itulah yang sedang kami rintis sekarang. Jadi nggak perlu masuk bea cukai apa segala macam gitu ya Pak ya, karena kan personnya sudah ada tuh. Udah ada. Kita menuju rumahnya Pak Abu Bakar, misalnya di Arab Saudi. Ya udah kirim aja rasaku seharga 200 juta misalnya. Itu sudah bisa begitu Pak. Dan sekarang marketplace ya udah sampai ke situ. Marketplace. Oh iya, marketplace yang kita tahu ya. Ya Shopee Ekspor misalnya, Tokped Ekspor. Oke, Bapak melakukan hal itu juga? Kebetulan reseller kami yang. Resellernya yang mengambil peluang. Betul. Kita kasih kita tidak boleh. Bentrok lah. Kita kasih kesempatan reseller diatur. Kalau mereka yang ngambil kesempatan boleh silakan. Sekarang berapa Pak resellernya? Sama aja dari kami juga. Berapa orang reseller? Sekitar 15 Bu. Ada modal awal nggak Pak untuk jadi reseller? Kalau ada ini ya minimum ya itu sekitar 500.000. 500.000 saja ya sudah bisa jadi reseller ya. Itu pun bayarnya nanti setelah. Gitu. Yang penting dia mau ngambil omset dulu. Ngambil omset dulu, berani untuk jualan, ya kan. Nah ini nggak banyak nih pengusaha yang bisa seperti itu ya Pak ya. Jadi kami juga ibaratnya ngutangin dulu, gitu kan ya. Nanti kira-kira setengahnya udah laku, bayar, gitu kan ya. Iya, seperti itu. Tapi Bapak percaya ya Pak ya sama mereka semua. Kebetulan baru lingkup yang kita kenal dulu ya. Nah, kebetulan saya juga saya kan di Bogor ya, dan orang-orang saya kenal juga di lingkungan UMKM, saya ajak mereka untuk ikut bergabung. Jadi gini Pak, tadi udah nih Bapak punya pengalaman luar biasa dalam ikut perlombaan, ya pantang merah tuh Pak ya. Nah, kemudian perlombaan yang pertama kali itu waktu kami ikut lomba Dinkes untuk izin edar PIRT. Ada perlombaan. Ada perlombaan dan alhamdulillah kami juara pertamanya. Juara. Kenapa Pak? Kok bisa juara terus sih Pak? Nggak tahu. Apa Pak? Packingnya yang bagus atau? Ya karena brandnya yang bagus atau apa? Memang kami, terutama istri itu kan perfeksionis ya. Jadi kualitas dari bumbunya. Kualitas dari bumbunya juga diperhatikan, kualitas dari sarana produksinya juga. Jadi Bapak ini sudah sampai ke situ ya Pak ya. Jadi betul-betul pada saat orang Dinkesnya datang ke dapur Bapak, nggak bisa ngapa-ngapain istilahnya. Wah, itu banyak yang bisa tuh Pak. Ya mungkin ketemu karena pengen kan setiap kali itu harus ada temuan. Iya. Berarti
istri Bapak juga sangat paham. Salah paham. Masalah dapur ketika mau buka usaha bumbu itu harus seperti apa. Karena punya background IPB. Flowchartnya harus seperti apa, alur kerjanya, alur produksinya juga harus diperhatikan. Nah, ini himbauan nih buat teman-teman IPB ya, kayaknya bagus deh masuk ke usaha-usaha yang modelnya seperti ini. Karena biasanya kalau orang-orangnya masih awam banget, Pak, misalnya contoh gampangnya ya Pak, kita punya usaha catering aja Pak. Usaha catering masaknya bisa enak, tapi dapurnya ya dapur. Kadang tempat meja makan dijadiin dapur. Iya, itu nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Iya. Okay. Memang harus ada minimum syarat yang harus dipenuhi dulu. Oke. Nah, sampai sejauh ini Pak, sampai Bapak menang tuh di Selangor, kira-kira tahapan paling sulit apa sih yang Bapak rasakan? Oke. Ya saya lihat lancar-lancar banget nih Pak. Jadi gini Bu ya. Ternyata memang kalau yang untuk tradisional yang tadi, yang person to person atau person to store gitu kan, itu masih relatif lebih mudah. Yang agak sulit itu ketika kita lumayan besar, maksudnya kontaineran gitu kan. Oke. Tapi sudah mau masuk ke situ Pak? Sekarang ini ya, kami sedang meng-apply namanya GMP. Good Manufacturing. GMP, seperti itu. Dan satunya lagi HACCP. Itu sedang kami urus ya. Dan kami alhamdulillah untuk HACCP dapat pendampingan dari kementerian. Itu berapa lama Pak prosesnya biasanya? Setengah tahun kali ya. Setengah tahun, 6 bulan. 6 bulan. Oke. Betul. Itu gratis atau gimana Pak pendampingannya? Selama ini belum dikenain biaya sih. Itu awalnya gimana? Ya itu yang kita tadi. Punya tips ya. Bagaimana Bapak bisa masuk daftar mau HACCP? Ya, yang tadi saya bilang ya kan, waktu yang tadi saya terusin ya. Jadi ketika ikut ekspor, akhirnya beberapa peluang yang mengarah ke ekspor saya ikut. Ya. Jadi awalnya Bapak ikut pelatihan ekspor, kemudian semua peluang ekspor, kurasi untuk ekspor saya ikutin. Ya, itu yang memberikan informasinya siapa Pak? Biasanya dari kementerian. Oke, berarti Bapak aktif dong Pak. Harus aktif. mencari informasi di setiap kementerian. Betul, Kementerian biasanya Perdagangan. lewat IG-nya mereka. Iya, Bapak cari ya? Cari. Oh, berarti pengusaha nggak bisa diam. Nggak boleh harus diam. Masuk tuh ke Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, semuanya ya Pak? Iya. Kementerian Koperasi, itu Bapak cari ya? Cari informasinya. Oke, kemudian langsung apply. Alhamdulillah kami masuk ke melalui GAPMI, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, ikut ke dalam program IUSTW, Indonesian Spice Up the World, dan alhamdulillah kami masuk Spicy the World, ya kan? Nah dari situlah banyak sekali. Itu kan Bapak berarti bersaing Pak dengan yang punya Indomie rasa. Dan memang satu ini ya Bu, satu bed sama mereka. Iya. Pameran perdana untuk IUSTW ini adalah di Dubai. Nah, yang Dubai kemarin diresmi. Kalau Indomie kan jelas-jelas Pak, dia manajernya banyak. Nah, kalau Bapak saat itu sudah punya manajer atau belum tuh Pak? Pada saat Bapak Spicy the World ini. Oke. Untuk manajer kebetulan kami belum sampai ke tahap manajer gitu ya, baru tapi supervisor ya, tapi kami nyebutnya manajemen. Manajemen kami punya manajemen sekitar 6 sampai 8 orang. 6 sampai 8 orang. Ada yang manajemen untuk ngurusin produksi, ada yang ngurusin untuk pemasaran, keuangan dan seterusnya. Tapi nggak ngeper ya Pak ngadepin perusahaan sebesar Indofood gitu Pak ya? Ya, kan sama-sama yang namanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah SWT. Iya. Jadi dengan persaingan berapa ratus perusahaan Pak saat itu? Banyak ya. Banyak. Dan yang waktu awal itu untuk ikut pameran perdana IUSTW di Dubai itu dari sekian ratus yang masuk ke IUSTW hanya dipilih 17 perusahaan untuk bisa ikut pameran. Alhamdulillah kami masuk yang ke-17 itu. Tahun berapa Pak? Tahun 2021 kemarin. Yang ke-17, nyaris dong Pak ya? Bukan, maksudnya masuk ke dalam 17 nominasi. Keren banget ya Pak ya. Setelah itu KJRI udah ngundang. Bapak waktu itu ingat nggak dari 17 itu yang masih baru brand Bapak dan brandnya siapa? Ada berapa brand yang masih baru? Ada lumayan sih, ada setengahnya. Iya, hampir setengahnya. Karena memang
untuk meningkatkan UMKM ya. Iya. Ya, cuman memang sebagian lagi memang yang sudah eksis ya Pak ya. Oke. Jadi intinya tahun 2021 ini pemerintah betul-betul memberikan kesempatan kepada yang UMKM. Sangat luar biasa sekali buat UMKM untuk ikutan bersaing ya dengan yang sudah eksis duluan. Iya, betul. Terakhir kami pameran di Mandalika termasuk. Oh, ikut di Mandalika. Oh, padahal baru nih Mandalika. Ada berapa orang juga, Pak yang Bapak kirim ke sana? Ada? 2 orang. 2 orang saja. 2 orang. Ya. Jadi brandingnya makin kuat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ya. Iya, kalau mau lebih lengkap lihat di IG kami. IG. Ya, IG-nya ada di sini ya. Jadi terakhir nih Mandalika, terus yang rencana kirim-kirim ke kontainer ke Mesir itu gimana Pak? Seperti yang tadi saya bilang, kami kan tes market dulu. Kami masuk ke tes tradisional market dulu ya. Dan alhamdulillah waktu itu kan pameran di Mesir ya. Kami ada naro mahasiswa di sana dan alhamdulillah dia mau membantu kami. Oh, jadi kayak reseller seperti itu ya. Betul, kan, membantu kami untuk memasarkan. Yang utama pertama kali adalah restoran-restoran yang sekali Indonesia kirim punya. Berapa tuh Pak? Bapak sekali kirim berapa juta barang ke sana? Ini 50 kilo berapa ya? Oh, 50 kilo teman-teman, luar biasa ya. Iya, itu berarti diterima ya sama si mahasiswa itu ya, 50 kilo ya? Iya, betul. Diterima sama dia yang nyebarin ke store-store yang orang Indonesia punya, yang orang Malaysia punya, yang orang Indonesia jadi punya. Strategi untuk ekspor ya, pertama cari dulu reseller di sana. Agen lah. Sebagai agen kita, jadi secara pribadi barang kita diterima oleh alamat email pribadi, alamat rumah pribadi. Iya, betul. Ya, jadi nggak perlu pakai kontainer dulu. Sambil kita mempersiapkan HACCP dan satu lagi tadi apa Pak? Izin namanya surat ekspor ya. Iya. Satu lagi tadi Pak, GMP. ada satu GMP. Itu kan prosesnya panjang perlu pendampingan dan lain sebagainya. Kurang lebih katakanlah 3 surat itu kita bisa dapatkan dalam 1 tahun. Tapi prospek di sana pasar-pasar tradisional sudah mulai kelihatan. Gitu ya Pak ya, penetrasi pasar ya Pak ya. Penetrasi pasar jadi dulu. bisa 2 tahun ya Pak ya penetrasi pasar ya, seperti lumayan, itu. Bu. Lumayan ya. Tapi memang sudah kelihatan pintunya lah. Iya, artinya setiap dapur rumah di sana emak-emaknya udah mulai mencari ada solusi nih yang tanpa pengawet. Namanya rasa kue. Kalau dia udah sebulan kan cari lagi Pak. Sebulan cari lagi kan. Kemudian dari mulut ke mulut. Dan toko Mesir pun tertarik untuk naruh. Oke, jadi di sana ada pasar bumbu gitu ya Pak ya, pasar-pasar yang isinya bumbu. Dia memasukkan ya, jadi menjadi nominasi nih ceritanya. Bersaing dengan yang sudah ada. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa. Dan memang kan kekayaannya Indonesia adalah rempah-rempah Pak. Itulah makanya ada program USTW itu. Iya, betul. Kalau kita ke luar negeri Pak, yang indah dari luar negeri apalagi Arab itu, apa sih Pak? Sebetulnya yang indah adalah ketika ada masakan Indonesia di sana. Iya, betul juga sih Bu. Iya kan? Betul. Bisa dibayangkan ya, misalnya nih Bapak ada di Arab, lagi umroh, lagi haji, ya kan? Terus tiba-tiba kangen sama masakan Indonesia. Kan ngebawanya dari rumah repot ya Pak ya. Nah, ternyata di sana ada bumbunya, ada daging, ada apa. Ya udah tinggal dimasak. Dan nggak sedikit juga yang sudah ada buka resto di sana. Betul. Biasanya kan kalau jamaah umroh kan tinggal terima beres ya Pak ya masakannya. Selama 9 hari lah kita umroh. Kalau masakannya aneh-aneh gitu kan biasanya kan ada kerinduan ya Pak ya. Betul. Tiba-tiba ada soto Betawi gitu kan. Pernah punya pengalaman saya waktu di Turki kan sempat sekalian pameran, sekalian jalan-jalan ya. Memang rasanya beda sih dengan yang kita gitu kan. Wah, bagus juga nih kalau seandainya bumbu kita bisa masuk di sana. Bener. Karena kan bumbu kita lebih lengkap ya Pak, rempah-rempahnya. Lebih variannya lebih banyak. Nah, Bapak sekarang lebih menekankan varian apa nih Pak dari sekian banyak produk Bapak ini? Kalau yang pasar ekspornya kami masih jadi gini Bu, masing-masing negara itu beda-beda. Kalau Turki apa Pak? Mereka lebih suka apa? Rempahnya Bu. Oh, rempah. Betul. Jadi rempah itu apa isinya di dalamnya? Rempah itu mereka lebih ke kayak kayu manis. Terus cengkeh. Karena di sana susah ya Pak ya ngedapetinnya ya. Ketika kita ini terus kita display ini dan mereka nanya-nanya kan. Iya. Mereka, ini berapa? Iya, betul. Terus
pedas gitu ya. Iya. Apa sih istilahnya pedas? Spicy. Ya. Oke, kalau Turki adalah rempah. Kalau Arab Saudi sama. Arab Saudi sama. Kalau yang untuk Mesir kami sedang jajaki ya ininya ya. Dan dia hampir sama sih ya. Hampir sama ya. Mungkin ada bawang merah gitu Pak, dibikin bumbu gitu, atau bawang putih sih Bu. Bawang putih sih Bu intinya. Pernah nggak Pak kepikiran Pak, bawang merah deh aku bikin seperti itu, bisa nggak Pak? Bawang merah sampai. Karena saya dari Sumatera Barat. Oke. Sumatera Barat itu sangat mengagung-agungkan bawang merah. Kebetulan kan kami bentuk bumbunya adalah powder. Iya, powder. Dan bawang merah itu lumayan sulit untuk dibikin. Karena belum ada ya penemuannya sampai Betul, sekarang. Ya. Yang ada bawang putih. Yang ada bawang putih. Ya, tapi kalau untuk yang bawang merah dikeringkan. Itu ada teman pengusaha lain juga sudah mulai Bu. Oh, dikeringkan. Tapi nanti masih enak tuh Pak. Masih enak sih. Masih enak ya. Bukan dijadiin bawang goreng bukan ya. Iya teman-teman, nanti kalau ada komentar silakan ya. Kalau misalnya teman-teman punya ide, nanti saya kasih ke Abah Ipul juga ya. Siap. Bah, gimana kalau bumbunya yang seperti ini gitu ya. Tapi sebelum teman-teman ngasih ide, Abah Ipul juga luar biasa, punya ide banyak banget. Ini ada namanya garang asem. Chicken garang asem. Chicken garang asem. Teman-teman kalau rindu ya sama masakan mamahnya garang asem ya kan. Tapi mamahnya ada di kampung, belum sempat masakin. Nah, boleh nih coba ya. Boleh. Chicken garang asemnya rasaku. Ya, luar biasa. Nah, biasanya pengusaha UMKM itu banyak Pak yang bisa bikin kayak begini. Cuma mungkin daya tahannya. Ya, ini kira-kira berapa hari Pak? Kalau itu dimasukkan ke dalam frozen, ya untuk yang disarankan memang 6 bulan. 6 bulan. Tapi bisa nyampe 1 tahun. Nah, tapi kan perjalanannya nih Pak, dari kantor Bapak misalnya atau dari toko Alfamart katakanlah gitu, menuju ke rumahnya konsumen. Kan butuh waktu tuh Pak. Butuh waktu. Misalnya katakanlah butuh waktu 8 jam. Dalam perjalanan tuh nggak ada freezer tuh. Nggak ada freezer. Kira-kira gimana kalau solusinya? Kalau frozen dia bekunya banget. Padat ya. Padat banget. Dia itu sampai sore pun masih oke. Berarti benar-benar dibekuin. Ya, benar-benar dibekuin. Itu solusinya ya. Solusinya harus benar-benar beku. Jadi dalam perjalanan 8 jam masih bisa. Tapi dibekuin banget ya. Betul, seperti itu. Ini Bapak memang selalu begitu ya Pak ya. Jadi semuanya dibekuin banget. Supaya dalam 1 harian dalam perjalanan masih bisa tanpa perlu kotak khusus. Ya. Tapi ya lebih baik kalau memang ada. Kalau ada kotak khusus lebih disarankan. Betul. Nah, tadi kan Bapak sedang menunggu nih ya. Tadi ada HACCP, surat izin ekspor dan lain sebagainya. Itu Bapak membangun timnya tuh berapa orang tuh Pak untuk ngurusin itu doang? Kalau tim untuk itu ada minimal 5 orang. 5 orang. 5 orang dan salah satunya memang harus ada yang mengerti untuk teknologi pangannya. Kebetulan istri. Tapi sekarang karena kan kita sudah mulai agak dikenal gitu ya Bu ya. Banyak universitas-universitas yang ngirimin mahasiswa. Jadi magang. Iya, ada ya jadi dapat ya. Alhamdulillah untuk yang HACCP ini ada yang magang dari IPB. Nah, ini kesempatan buat magang anak-anak IPB ya. Betul. Memang teknologi pangan itu sebetulnya Pak memang peluang masa depannya gede banget. Iya, betul ya Pak ya. Betul. Karena apa Pak? Karena generasi Z. Nah, teman-teman penonton kebanyakan mungkin generasi Z. Itu malas masak Pak. Iya sih. Kalau saya kan generasi X. Bapak generasi apa? Aduh, nggak ngerti. Ya, kalau masih masak Bu. Ya, ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z. Generasi Z ini suatu saat kan akan menikah. Ya, ketika mereka menikah, mereka malas masak. Justru itu yang jadi target sasaran kami. Jadi Bapak udah terfikirkan ya, 5 tahun ke depan orang-orang pada males ngulek-ngulek ya Pak ya. Udah pokoknya bawang putih taruh. Ini taruh. Bahkan sekarang pun kan kita tahu di pasar Pak. Masa bumbu tempe aja ada gitu loh Pak. Padahal cuma tempe ya. Sudah ada bumbunya. Itu kan benar-benar sudah memanjakan. Betul. Itu kami ada namanya tepung serbaguna Bu. Iya. Tepung serbaguna. Jadi bisa buat tempe, pisang goreng, bakwan apa. Benar-benar memanjakan yang pada malas masak.
Iya, jadi apalagi kalau bikin rendang, Pak. Bikin rendang itu kan susah banget, Pak. Betul. Iya kan, Pak. Tuh, Bapak mungkin bisa tuh Pak bumbu rendang. Sudah ada. Bentuknya seperti ini. Bentuk yang seperti ini juga sudah ada. Harganya berapa, Pak? Ya itu satu porsi itu untuk 5 orang, ya harganya hanya 1.700. Murah banget, Pak. Ya, bumbunya. Oh, jadi tinggal dipakein kelapa, dipakein santan aja. Kalau dia mau pedas ya tambahin cabenya. Oh, okay. Jadi yang kami buat memang standar supaya anak-anak juga masih bisa makan. Iya, Pak. Tapi kalau yang kayak begini, Pak, ya, ini saya punya ide, Pak. Bisa nggak, Pak, nasi putih, dibikin seperti ini, Pak? Nasi putih bikin seperti ini. Iya, jadi nanti kan kalau kita traveling, kita umroh, kita haji ya, nggak punya nasi kan? Iya sih. Pasti susah kan nyari nasi ya nggak sih? Betul. Kalau nyari ayam begini udah dapet nih. Apalagi kalau ke Eropa nggak ketemu nasi, Turki juga nggak ketemu nasi. Iya. Ada nggak tuh Pak nasi dibikin kayak gini tapi tanpa pengawet? Tantangan Pak. Karena kita semua makan nasi ya nggak. Kalau makan ikan bisa diganti yang lain ya nggak? Bisa diganti telur, bisa diganti bawang merah, ya Pak digoreng-goreng kan bisa Pak jadi bumbu kan? Tapi kalau nasi nggak ada unsur pengganti Pak. Nggak ada unsur pengganti. Atau Pak kalau nggak bisa nasi lontong. Selama ini yang baru adalah beras sih. Iya, kalau nggak ketupat Pak. Ketupat ya. Jadi ketupat Bapak bikin kayak gimana lah gitu. Masalahnya ini Bu apa dia awetnya itu loh yang masih harus di riset dulu Bu. Betul. Jadi Bapak harus bisa menemukan sebuah penemuan paling tidak 10 hari Pak awet. 10 hari awet. Jadi kan kita mau umroh nih. Jadi kita udah siap-siap nih hari keberapa kita nggak punya nasi, kita punya gitu cadangannya gitu kan. Oke, nanti bisa coba dipikirkan Bu. Kalau bisnis ini Pak cuma 5 hari bukan bisnis. Iya. Karena nggak bisa kalau 5 hari kan harus Bapak baru melempar ke pasar 5 hari udah basi. Selesai bisnis Bapak. Selesai. Tapi kalau 10 hari mungkin ini menarik Pak. Jadi konsumennya yang yang menargetkan. Oh udah 10 hari nih udah nggak bisa dimakan, berarti rugi saya. Gitu. Tapi kalau masih 9 hari masih enak, masih dimakan. Kalau di boleh juga sih. Iya, kalau di Indomaret di mana Pak ada sushi gitu Pak. Ada. Ya, mirip-mirip kayak gitu ya Pak ya, yang dibungkus sama warna hijau itu Pak. Ala-ala Jepang gitu ya. Itu kan bisa buat sarapan pagi tuh Pak. Iya, bisa. Katakanlah orang-orang yang biasa sarapan paginya agak-agak males gitu Pak ya. Datang jam 7 pagi ke Indomaret tinggal beli itu sarapan udah. Oke. Iya kan? Saya maksudnya. Iya, kalau nungguin nasi uduk warungnya buka kan kadang-kadang nggak sempet. Iya kan Pak. Betul. Tapi kalau beli sushi itu tadi kan bisa juga masuk kulkas rumah sebentar. Betul juga. Ya sih. Dibeli sehari sebelumnya, besok pagi buat sarapan gue nih. Sebenarnya sih udah pengalaman juga sih Bu. Buat anak kos-kosan Pak. Sebenarnya memang sudah punya pengalaman juga waktu di Jepang, ya kan? Pernah ke Jepang, ya. Terus makanan yang ininya ada sushi, nasinya, ya itu yang segitiga itu. Akhirnya aku beli ke supermarketnya mereka, ambil yang itu. Mungkin itu meniru itu ya Pak ya, yang sekarang ada di Indomaret, segala macam itu kan. Dari situ ya. Dan mereka bukanya juga mudah. Gitu. Nah, saya tuh sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu Pak sempat posting ceritanya ke teman saya gambar ketupat. Gitu kan. Terus teman saya tanya, asli ada ketupat itu diawetkan gitu. Soalnya hampir tiap bulan dia berangkat umroh. Jadi dia cari. Boleh gitu. juga deh nanti saya pelajari ya. Karena tiap bulan berangkat umroh. Minimal jadi, yang segitiga itu ya. Semacam ketupat gitu Pak. Semacam ketupat yang bisa awet gitu. Kebetulan juga kan untuk orang-orang yang sakit mah. Kadang-kadang perlu diganjel pakai nasi. Kalau pakai roti nggak cukup Pak. Masih sakit perutnya kadang-kadang gitu. Nah itu peluang bisnis ya Pak ya. Siap. Luar biasa. Mudah-mudahan modalnya cukup ya Pak. Teknologinya Bu yang pasti Bu. Teknologinya karena kan itu butuh ada sentuhan teknologi di situ. Benar. Ya, nanti coba dicarilah. Soalnya kita kan gampangnya gini Pak. Masyarakat Indonesia berapa sih income per kapitanya Pak? Katakanlah 5 juta nih per bulan ya kan. Dari 5 juta itu yang pasti mereka pasti beli adalah nasi Pak. Nasi memang. Iya kan Pak? Iya. Makanya yang saya jual adalah nasi goreng gitu. Iya. Benar, ini bukan nasi goreng. Karena kalau
mesti ngulek-ngulek dulu hari gini, udah nggak zaman lah ya Pak ya. Betul. Iya, Bapak ini dapat anugerah luar biasa Pak, karena Indonesia kan disebutnya Nusantara. Nusantara itu salah satu ya kelebihannya dari sejak kita masih SD, kita adalah kuat di rempah-rempahnya. Dan Bapak sekarang ada di bisnis ini. Itu dia Pak. Bapak jadi kayak di apa? Ditadangin berlian ya Pak ya. Apalagi pemerintah sekarang program rempah-rempahnya lagi digalakkan. Spicy the world. Mudah-mudahan menang terus ya Pak ya. Mudah-mudahan. Doakan Bu. Kira-kira Pak ada pesan-pesan apa Pak buat penonton DNA Pengusaha nih Pak, biar mereka terinspirasi terus untuk berkarya, berprestasi menjadi pengusaha. Sebenarnya sih kalau ngambil dari yang marketplace Tokopedia itu ya, kalau nggak mulai dari sekarang kapan lah ya? Iya. Kalau nggak mulai dari kita siapa lagi, gitu kan? Betul. Jadi nggak usah takut menjadi seorang pengusaha, karena sebenarnya itu mudah untuk menjadi seorang pengusaha. Cuman kitanya aja yang sulit untuk ini. Wah nggak bisa ini, nggak bisa itu. Betul. Itu bisa dieksplor, itu bisa didalami. Kira-kira mungkin kan saya juga ngisi ya isiannya ibu itu menjadi arahan kita. Jadi DISC bagaimana sih Anda memilih bisnis paling cocok buat Anda, itu menjadi sehingga passionnya muncul ya Pak ya. Betul. Nah Bapak ini adalah tipe influence dan compliance. Influence itu adalah orangnya inisiatif, orangnya banyak pergaulannya luas, makanya Bapak di komunitas banyak kan, ada di mana-mana gitu kan. Kemudian nggak malu-malu juga untuk jadi trainer ya Pak ya, ngajarin how to be pengusaha UMKM gitu, dari yang ngajarin branding, packing dan lain sebagainya. Tapi mulai usaha baru, bagaimana dia punya motivasi, ya kan, bagaimana mencari ide itu termasuk. Bapak jalanin ya Pak ya. Kebetulan juga Bapak adalah orangnya compliance, ditambah dengan istri beliau yang juga orangnya nanti kita cek. Belum ini. Jadi beliau istrinya adalah orang yang terbiasa ada di dapur pastinya karena perempuan, dan suka merasa galau ya. Jadi ada rasa keinginan melakukan terobosan tuh Pak. Kayaknya istri Bapak adalah tipe orang yang suka melakukan terobosan. Jadi makanya dia bikinlah terobosan-terobosan. Nah Bapak menemukan peluangnya. Betul. Udah deh, ini pada peluang kayak gini-gini, jalanin aja yuk gitu. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut. Di setiap sekitar kita itu ada peluang usaha. Ya betul. Makanya inspirasi hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman sahabat DNA Pengusaha. Abah Ibu sudah membagikan cara-caranya melakukan ekspansi bisnisnya dari yang tadinya dia coba untuk penetrasi pasar terlebih dahulu dengan membangun satu orang agen di luar negeri, kemudian mempersiapkan surat-suratnya sekarang ini ya, karena kalau nggak lengkap surat-suratnya nggak akan boleh ya. Nggak akan boleh untuk yang besar ya. Iya, tapi saya salut banget sama Bapak karena setiap kali ada perlombaan pantang menyerah. Ikut aja kurasi, nggak usah takut. Iya, betul ya kan? Teman-teman ya. Kan jadi yang menilai ini bukan kita, lolos enggaknya, kan gitu. Iya betul. Tapi kadang-kadang pengusaha UMKM itu orangnya gini Pak, kadang maju, kadang mundur, gitu Pak. Biasa sih memang. Itu yang sering saya motivasi ke mereka juga. Makanya perlu ada komunitas dan mentor ya Pak ya. Betul. Jadi mentor itu akan membimbing step by step. Abah boleh ya sekali-kali dipanggil sebagai mentor ya. Boleh, siapa tahu ntar ada 10 orang nih habis dari sini ya, langsung mau, kebetulan memang butuh banget. Abah langsung aja, nanti nomor handphonenya ada di bawah ini. Itu ya Bah ya, langsung kita share ke seluruh Indonesia. Amin. Jadi nanti malam jangan lupa lihat tuh di dapur udah ada belum ini Rasaku. Kalau belum ya udah, mak beli dong. Mereknya Rasaku, karena ini yang rasa kaldunya tuh luar biasa nih Pak. Pasti enak banget ya, kalah sama yang udah ada di pasaran nih ya. Kemudian ekspansi ini juga ada ya Pak ya, luar biasa banyak banget Pak produknya nih. Ya semakin mengentaskan pengangguran ya Pak ya. Amin. Sekarang sudah ada 40 karyawan. Kemudian Desember ini Pak 400 karyawan Pak. Amin. Kalau goal kontainer insya Allah. Ya kita lagi nyoba goalin kontainernya. Tapi memang Abah ini luar biasa nih, modal nggak pernah kurang. Amin. Top banget Bah. Satu lagi sih Ibu sebenarnya. Kan Ibu tadi bilang modal tidak kurang. Salah satunya adalah kita harus sedekah. Oh iya, ke sini nih. Sedekahnya banyak. Sedekahnya kita salah satunya ke sini. Ya.
Jangan sampai ini, mungkin yang pengusaha besar sudah punya uang banyak. Iya. Nggak usah Padahal takut. dari 100.000 juga nggak apa-apa ya, Bah ya. 100.000 nggak masalah. Iya. Ya, yang Wakaf penting tunai. diazamkan, diniatkan dalam dirinya adalah untuk sedekah, karena dari situlah pertolongan Allah. Bener. Abah ngerasain banget ya, Bah ya. Ngerasain banget Jadi dalam modal usaha nggak ini. pernah habis-habis juga. Nggak pernah habis-habis, alhamdulillah. Mau ke Mesir aja kontainer sanggup loh, modalnya luar biasa teman-teman. Amin, amin, amin. Abah kita pamit undur diri dulu ya, Ya, Abah ya. oke. Oke. Teman-teman sahabat Dena Pengusaha, kami Terima berdua kasih. pamit undur diri. Semoga inspirasi hari ini bermanfaat untuk melakukan ekspansi bisnis ya. Kalau mau bertemu dengan Abah langsung, nomor handphonenya ada di bawah ini. Terima kasih Abah. Ya, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih DNA. Iya. Yuk.